Ini saya Pak Paul dan kita akan hari ini mulai tahun ajaran yang sangat luar biasa. Tahun 2021 akan pasti menjadi tahun paling hebat di seluruh sejarah Karis. Itu kita percaya dan menantikan bersama. Dan walau pasti ada tantangan banyak yang di depan kita, Tuhan yang pencipta akan selalu bersama dengan kita, akan menjadi inspirasi bagi kita dan membantu kita untuk memecahkan dan mengatasi semua tantangan yang ada. Dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Pagi ini saya sangat semangat untuk menjelaskan tema baru. Dan tema ini akan menjadi tema mungkin paling sulit yang kita pernah diberi oleh Tuhan. Kita akan belajar banyak tahun ini. Kita akan berubah. Kita akan harus bertobat. Kita akan harus menghadapi tempat-tempat di dalam hati kita yang paling sakit. Tetapi 1 tahun dari sekarang, kita semua akan bersyukur kepada Tuhan karena tema yang luar biasa ini. Waktu saya murid SMA, kalau jam makan siang, saya keluar dari ruangan kelas dan langsung mencari teman-teman. Terus seluruh kampus itu ada grup, ada kelompok. Dan semua orang atlet ini makan bersama. Punkers, mereka juga makan bersama. Nah ini tahun 80-an ya, karena ini sudah lama, beda dari sekarang. Kami ada New Wave. Ini banyak grup di kampus saya ini terikat dengan macam musik dan yang kami suka dengar. Ada juga the stoners mereka yang getting high, ya mereka yang pakai narkoba dan selalu merokok sesuatu yang ilegal. Dan pasti ada grup dipanggil the nerds, itu mereka yang dapat nilai yang paling baik, dan saya pasti tidak termasuk dengan mereka. Terus ini saya lulus SMA dan saya masuk kuliah. Dan saya pergi ke Biola University itu di California, dan ini Universitas Kristen. Dan ini ada cafeteria atau kantin luar biasa besar, bisa lebih dari 1,000 orang makan di sana satu waktu. Terus ini saya masuk antrian dan masuk cafeteria, ambil piring, memilih makanan, dan pergi mencari tempat untuk duduk. Dan ada banyak meja. Dan saya harus hati-hati duduk di mana, karena setiap meja ada grup. Dan grup kalau di universitas agak beda dari grup dari SMA. Grup dari universitas lebih seperti tentang berasal dari mana, seperti dari bagian Amerika di mana semua mahasiswa internasional mereka duduk bersama, tetapi pasti mereka dari Afrika mereka duduk bersama, dari Asia duduk bersama, tetapi di dalam grup Asia pasti orang Korea mereka dipisah dengan orang Jepang atau orang Chinese. Oke, kita berasosiasi dengan orang yang mirip kita, yang berpikir seperti kita, dan setuju dengan kita. Ini cara kita semua sama itu. Ini sifat manusia, ini kita tribalistic atau kesukuisme. Kesukuisme ini sesuatu yang sangat
dasar sifat manusia. Terus ini sebagai natural kita mencari alasan untuk memisahkan diri sendiri dengan orang lain. Dan seluruh dunia kita lihat walau kelompok besar atau kecil, itu kita hadapi mereka. Kita dan mereka. Kita dan mereka. Us versus them. Saya sudah bersepeda sejak lama dan waktu saya bersepeda ini saya pakai sepeda mountain bike ya. Mountain bike ada seperti ban lebih besar dan mountain bike untuk dipakai untuk trail, untuk jalan yang kasar. Dan banyak orang di Malang pakai mountain bike, tetapi ada semakin banyak orang pakai road bike. Road bike itu seperti Tour de France, untuk racing itu jauh lebih cepat. Dan road bike itu ada ban yang tipis. Dan apa tahu bagaimana kalau kami semua yang punya mountain bike, kalau lihat di jalan, kalau lihat orang lain, kami selalu sambut, selamat pagi, begitu sangat ramah. Tetapi kalau lihat orang di road bike, ini mereka tidak sambut kami dan kami tidak sambut mereka. Seperti mereka tidak ada, seperti mereka invisible ya. Dan ini cara manusia. Kita mencari cara untuk memisahkan diri atau buat grup dan kita mau beda dengan orang lain. Terus ini kita juga lihat bagaimana seluruh sejarah ada perang. Setiap generasi lihat perang, ada violence, kekerasan, ada diskriminasi rasisme, bahkan ada diskriminasi dimanapun seluruh dunia. Bahkan kalau di antara orang satu suku juga ada diskriminasi dimanapun. Yesus lihat bagaimana manusia. Dan Yesus menciptakan kita untuk bangkit dan mengatasi dunia. Yesus datang sehingga kita bisa hidup berlimpah. Dan Yesus panggil kita untuk menjadi satu. Menjadi satu. Ini dari Yohanes pasal 17. Yesus berdoa untuk kita. Yesus berdoa untuk saya, untuk Anda. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam-dalammu, dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Maksud ini Yesus dan Papanya, ayahnya, ada hubungan yang sempurna, ini persatuan yang sempurna di antara Yesus dan Bapa di surga. Dan Yesus menikmati harmonis itu dengan Bapa. Terus Yesus lihat bagaimana kita tidak ada harmonis dan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu di antara kita sama seperti Yesus ada persatuan dengan Bapaknya. Dan pasti ada sesuatu yang di dalam kita semua yang rindu harmonis. Waktu saya angkat gitar saya dan mulai bermain itu, kalau ada string atau dua yang di luar tune, itu sakit bagi telinga saya. Langsung saya dengar, sakit. Atau kalau orang menyanyi dan tidak menyanyi pas seperti tone itu kurang, itu sakit bagi telinga kita ya. Tetapi waktu saya tune my guitar ya, dan 6 tali, 6 string itu bisa bermain dengan harmonis, begitu harmonis, oke. Dan kalau begitu telinga saya itu senang lagi. Dan
prinsip ini juga benar dengan hubungan antara dua orang. Waktu kita mengalami konflik, waktu kita hilang harmonis, ada sesuatu di dalam jiwa kita yang merasa sakit. Dan ini alasan kita nervous ya tentang konflik atau tentang kalau kita harus ada percakapan yang sulit, yang berat dengan orang lain, kita nervous, kita takut, tidak mau berbicara dengan orang yang rumit. Itu jauh lebih mudah untuk hindari orang itu saja, diam saja. Hubungan yang sehat ini tidak natural, ini tidak mudah. Manusia ini kompleks, rumit, sulit mengerti ya. Setiap orang sangat unik. Dan setiap orang punya datang dengan pengalaman sakit. Setiap orang pernah merasa dihancurkan. Setiap orang harus mengatasi pergumulan diri sendiri. Terus ini kita semua bersama. Sulit sekali punya harmonis atau persatuan. Perbedaan di antara kita itu tidak sederhana. Dan yang kita percaya sangat semangat itu biasanya berakar di dalam pengalaman diri sendiri yang personal, yang pribadi. Nah, ini mengarahkan kita semua kepada tema baru. Tema tahun 2020-2021. Esprit de corps. Esprit de corps di kamus ini, the common spirit existing in the members of a group and inspiring enthusiasm and devotion and strong regard for the honor of the group. Esprit de corps is that mysterious and beautiful quality that harmonious families and successful teams all have. And when a group of people are loving one another, committed to one another, and achieving impossible dreams together, they have esprit de corps. Terus tahun ini kita akan berpetualangan, akan pergi dari zona nyaman. Kita akan menjelajahi sesuatu baru. Kita akan mengatasi tantangan, yaitu cara bisa mengerti dan bisa berhubungan dengan cara sehat dengan orang lain. Untuk mengerti orang, untuk mendengar mereka, untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan benar belajar bagaimana benar tulus bisa mengasihi orang lain. Terus tahun ini kita akan belajar tentang hal seperti EQ, mental dehumanization, itu cara otak kita objectify orang lain. Bagaimana bisa mengerti orang yang bisa berpikir beda dengan kita. Kita akan belajar untuk mencoba lihat dari perspektif atau dari mata orang lain, walau kita tidak setuju dengan mereka. Kita akan lebih mengerti apa itu tim yang sehat, yang fungsional, yang sehat itu apa. Kita akan juga belajar bagaimana bisa identifikasi hubungan yang toksik. Kita akan, ini sulit ya, tetapi kita akan lebih membuka pengalaman diri sendiri dan akan curhat dengan cara vulnerable itu, curhat dengan jujur dengan teman-teman. Dan kita akan belajar untuk membangun kepercayaan di antara kita semua. Nah, ini saya mau tutup dengan satu renungan, ya. Nanti waktu kamu
menghadapi saat yang terakhir, nafas yang terakhir. Ya. Dengan saat itu, kamu lihat seperti ingat semua kenangan dan berpikir apa yang penting. Ini saya prediksi ini. Kalau kita semua hadapi eternity ya, selamanya, waktu kita menghadapi saat itu, apa kita akan bangga dengan yang kita melakukan, yang luar biasa, buat uang, membuka bisnis? Saya pikir tidak. Satu hal saja yang akan penting itu Tuhan dan orang lain, keluarga kita dan teman-teman kita. Semua lain tidak akan ada berharga apapun. Terus tahun ini kita akan fokus dengan belajar sesuatu yang benar, luar biasa, penting. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami bersama, semua orang di Karis ini, kami bersama berdoa untuk tahun ini. Dan kami merayakan Esprit de Corps. Tuhan tolong membantu kami untuk belajar dan untuk berani untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi semua sifat diri sendiri yang membatasi hubungan kita dengan orang lain. Dan tolong bantu kita sebagai pemimpin, sebagai guru, untuk bisa mengajar Esprit de Corps pada semua anak di Karis, untuk memperlengkapi mereka, ya, mempersiapkan mereka untuk masa depan di mana mereka sangat kuat in human relationships, in their understanding of themselves, in their awareness of who they are and how to relate to other people and have deep and intimate and trusting relationships. Help us, Lord God, to teach them how to have relationships with difficult people, people that are different from us, who think differently from us. May you anoint this theme, Lord God. May you bless us this year. Lead us to places that we cannot even imagine. And this we pray in Jesus' name. Amen.